Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Baik, teman-teman sekalian, kembali lagi di Bimbel Online Lulus ASN. Insya Allah hari ini kita akan simulasi CAT. Ada beberapa saya rekomendasikan untuk mengikuti tes CAT eh, online ya, yang free, tidak berbayar atau alias gratis. Baik, langsung saja biar teman-teman tahu. Ini saya kasih tahu namanya di jadi ASN atau Bimbel CPNS 2025. Jadi teman-teman bisa login ya, login kemudian teman-teman bisa masuk, kemudian ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah follow akun media sosialnya, baik IG ataupun TikTok. Jadi di Bimbel ASN ya. Jadi ASN ini diikuti, kemudian di screenshot, di share, kemudian di grup dan ikut follow apa namanya Telegramnya juga ya. Jadi teman-teman sudah selesai semua, nanti diverifikasi dan bisa mencoba. Hasilnya adalah di depan kita ini adalah eh, kita bisa mengikuti percobaan yang pertama ya teman-teman. Tinggal diklik aja link mulai ini. Insya Allah kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Teman-teman, mari kita mulai. Oke, kita clear dulu. Bismillah. Baik, soal nomor satu. Seorang pemerintah mengusulkan program untuk memasukkan pelajaran bela negara dalam kurikulum sekolah sebagai upaya meningkatkan kesadaran nasional. Bagaimana menurut Anda? A. Program tersebut dapat membantu memperkuat identitas nasional dan rasa cinta dan tanah air, tetapi perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari indoktrinasi. Ya. B. Integrasi nilai-nilai bela negara dalam kurikulum sekolah seharusnya menjadi prioritas utama tanpa mempertimbangkan pandangan individu atau kelompok. Jawaban B cukup baik. C. Memasukkan pelajaran bela negara dalam kurikulum sekolah adalah tindakan otoriter dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Kurang tepat. D. Kurikulum sekolah seharusnya fokus pembelajaran akademik semata tanpa memasukkan materi seperti bela negara. Kurang tepat. E. Tidak bisa disimpulkan. Tambah kurang tepat teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita harus memilah dan memilih apakah jawaban yang tepat ya. Nah, ini ada dua opsi yang cukup eh, harus kita fokuskan. Yang A, program tersebut dapat membantu memperkuat identitas ya, nasional dan rasa cinta. Tetapi perlu diingat dengan hati-hati untuk menghindari indoktrinasi. Cukup tepat. Integrasi nilai-nilai bangsa bela negara dalam kurikulum sekolah seharusnya menjadi prioritas utama tanpa mempertimbangkan pandangan yang berlawanan. Semuanya tepat ya, cukup tepat. Tapi memang ya, kenapa menghindari indoktrinasi? Nampaknya jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Karena dia integrasi nilai-nilai individu atau nilai-nilai bela negara dalam kurikulum sekolah seharusnya menjadi prioritas utama tanpa membandingkan yang lain-lainnya ya. Oke teman-teman, eh, jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Kita coba yang kedua, kita hapus dulu. Soal nomor dua, seorang aktivis ya, masyarakat berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mengintegrasikan nilai-nilai bela negara dalam kebijakan publik untuk meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pembangunan negara. Bagaimana Anda menilai pernyataan ini? A. Pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam mengajarkan nilai-nilai seperti bela negara karena itu merupakan tanggung jawab individu masyarakat keseluruhan. Kurang tepat, teman-teman. B. Integritas nilai bela negara dalam kebijakan publik dapat membantu memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab kolektif negara. Tepat sekali ya. C. Pendekatan ini mengarah pada dominasi pemerintah dalam kehidupan masyarakat dan potensi penyalahgunaan. Ini kurang tepat. Keterlibatan pemerintah mengintegrasi nilai bela negara dalam kebijakan publik tidak efektif. Kurang tepat juga, teman-teman ya. Yang E juga kurang tepat. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman ya. Oke, yang B kita
Oke, jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor selanjutnya. Ya, soal nomor selanjutnya adalah nomor 3. Seseorang warga negara yang aktif dalam kegiatan sosial untuk membersihkan lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar tempat tinggalnya termasuk dalam konsep bela negara karena A. Mengikuti pemerintah aturan pemerintah yang mengatur tentang kebersihan lingkungan. B. Kita langsung saja ya, kita langsung mengikuti aturan pemerintah yang mengatur tentang kebersihan lingkungan cukup tepat. Membantu memperindah lingkungan tanpa mengharapkan imbalan. Oke. Menunjukkan loyalitas terhadap negara memperbaiki lingkungan sebenarnya bagus. Menghindari sanksi sosial dari masyarakat. Kenapa ya mau dihindari? Tidak membuang sampah sembarangan demi kesehatan masyarakat. Benar juga. Seorang warga negara yang aktif dalam kegiatan sosial untuk membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggalnya termasuk dalam konsep bela negara. Konsep bela negara ada, eh, kita bold dulu ya. Ada muatan konsep bela negara. Ya, kalau kita ya ada berhubungan dengan negara, pasti kita harus juga cari jawaban yang berhubungan dengan negara. Ya, ini boleh tidak membuang sampah demi keselamatan masyarakat. Tapi secara kenegaraan ini kurang, eh, tidak ada ya. Walaupun memang harusnya ya ada tertulis sehingga memang itu memang ada, eh, apa namanya, saling berkaitan. Menunjukkan loyalitas terhadap negara sebenarnya bagus ya. Ini kita jangan eliminasi. B. Memperindah lingkungan tanpa imbalan. Nah, jawabannya adalah antara B dan A. C dan A. Mengikuti aturan pemerintah yang mengatur tentang kebersihan lingkungan atau menunjukkan loyalitas ya terhadap negara dengan memperbaiki lingkungan. Nah, ini ada bahasa-bahasa yang tidak tepat. Ini membersihkan, ini memperbaiki ya. Nah, ini kayaknya kurang tepat. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, mengikuti aturan pemerintah yang mengatur tentang kebersihan. Sama ya, bersihan lingkungan. Itu oke. Jawabannya adalah A ya, teman-teman. Jawabannya A. Oke. Oh, dari tadi kita belum jawab ya. Bentar. Jawabannya adalah A. Kemudian kita bersihkan dulu. Jawaban nomor 2 tadi kita jawab, B ya. Memperkuat. Oke, jawabannya B. Nomor 1 tadi jawabannya adalah kita jawab pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam mengajarkan integrasi. Jawabannya B juga. Oke. Hmm, Kenapa nih? Jawaban nomor 1. Oh ya, nomor 1. Nomor 1 integrasi. Oke, B juga. Sudah dijawab ya. Soal nomor 4. Seseorang anggota masyarakat mengusulkan bahwa program bela negara harus mencakup pendidikan kewarganegaraan yang lebih dalam dan penguatan kerjasama antar lembaga pemerintah untuk meningkatkan keberlanjutan keamanan nasional. Bagaimana Anda menilai usulan tersebut? Kita lihat. A. Pendidikan kewarganegaraan yang lebih dalam dan penguatan kerjasama antar lembaga tidak relevan. Salah. Ya, kenapa tidak relevan? Oke, next kita eliminasi dulu. Program bela negara harus fokus pada hanya penguatan kerjasama tanpa memperhatikan kepentingan orang salah juga. Yang tepat maksudnya ya. Yang C, teman-teman, yang C ini pendekatan yang mencakup pendidikan kewarganegaraan ya, yang lebih dalam penguatan kerjasama lembaga dapat memperkuat ikatan sosial dan mendukung keberlanjutan keamanan nasional. Oke, boleh. Selanjutnya adalah aspek militer harus menjadi satu-satunya fokus dalam program bela negara, sementara pendidikan kewarganegaraan antar lembaga tidak penting. Waduh, kok seperti itu ya jawabannya? Maka jawaban yang tepat ya, ini kurang tepat. Kita coba
Sebentar, coba pakai mouse. Oke, teman-teman yang C ini tindakan menjaga pendidikan keluarga lebih yang lebih pengetahuan dapat memperkuat betul. Yang D ini salah, yang E juga salah. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Kita hapus dulu. Kita jawab, jawabannya adalah C. Kita kunci. Next, seorang mahasiswa aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi ingin berkontribusi lebih dalam membangun negara. Sikap yang tepat yang seharusnya diambil oleh mahasiswa tersebut. Aktif dalam kegiatan sosial memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Oke, kita lihat. Ini kuncinya ya. Aktif kegiatan sosial, kesadaran lingkungan yang tinggi. Ya, dia ada ingin memiliki kontribusi membangun negara. A. Mengabaikan kesempatan ini untuk terlibat, ya salah. B. Melakukan protes, juga salah. C. Mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam negara dengan pemahaman bahwa itu dapat memperoleh ini, boleh juga. Menyatakan penolakan, kenapa penolakan? Menyatakan seperti tanggung jawab pemerintah tanpa ada partisipasi individu. Kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman ya. Jawabannya yang C, kita hapus dulu. Kita pilih yang C. Oke, next. Seseorang pekerja pemuda ya, yang telah menerima tawaran untuk bekerja di sebuah perusahaan multinational corporation ya, terkemuka di luar negeri memutuskan untuk tetap bekerja di perusahaan lokal di negaranya karena ia ingin berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik. Bagaimana Anda menilai putusan pekerja tersebut dalam perspektif bernegara atau bela negara? Luar biasa ya, pemuda diterima di perusahaan multinasional, tapi dia ingin berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik. Bagaimana kita melihat dari perspektif bela negara? Pekerja tersebut harus memprioritaskan pengembangan karirnya melalui pengalaman internasional kurang tepat karena dia sudah mengultimatumkan memilih untuk tetap stay di Indonesia ya. Berkarya di luar negeri akan membantu pekerja tersebut memperluas jaringan. Oke, tapi ternyata ya untuk abdi negara adalah bagaimana kita bisa berkontribusi di tempat kita lahir ya. Itu bagusnya seperti itu. Warga tersebut seharusnya menerima tawaran ya untuk mendukung diversifikasi tenaga kerja global. Sebenarnya ada titik kuncinya ya. Dia tetap memutuskan ini masalahnya ya. Pekerja tersebut memahami pentingnya menjaga stabilitas ekonomi domestik dengan berkontribusi pada perusahaan lokal. Inilah yang paling tepat. Yang E apalagi tidak bisa disimpulkan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman. Kita hapus dulu. Jawabannya adalah D. Oke. Lanjut, soal nomor 7, seseorang warga negara yang sangat mencintai budaya dan sejarah negaranya mendapati dirinya dalam situasi di mana dia harus memilih antara menghadiri acara festival budaya lokal atau pameran seni internasional yang diadakan oleh di kota mereka. Bagaimana sebaiknya warga negara ini mengekspresikan nasionalisme tanpa mengabaikan keberagaman seni budaya dan global? A. Memilih untuk hanya menghadiri festival budaya lokal untuk mendukung memperkuat identitas budaya nasional mereka. Oke. Yang B, oke, kalau yang A ini dia kan mencintai budaya negaranya. Situasi di mana harus diantar menghadiri festival budaya lokal dan pameran seni internasional yang diadakan di kota mereka. Sebaiknya warga negara ini mengekspresi nasionalismenya. Apakah dengan mengabaikan keberagaman seni budaya global ya? Hanya memilih menghadiri festival saja sebenarnya bagus ya. Menghadiri pameran seni internasional untuk merasakan keberagaman seni global juga cukup tepat. Menghadiri baik festival budaya lokal maupun pameran internasional secara
sebagai cara untuk mendukung mengapresiasi keunikan budaya mereka sambil juga memperkaya pengalaman dengan seni budaya berbagai negara lain. Oh, itu yang paling tepat ya. Menolak untuk menghadiri kurang tepat. Ini juga karena cuma satu ya. Yang B juga kurang satu karena jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Oke. Kita hapus dulu jawabannya adalah C. Oke. Kita insya Allah akan membahas sampai 10 soal saja ya, karena ini ada 30 soal. Nanti kita part selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan bahas. Soal nomor ke-8. Seorang ilmuwan politik berpendapat bahwa meningkatkan nasionalisme dapat memperkuat persatuan dan dalam masyarakat, tetapi juga dapat menyebabkan konflik dengan negara lain. Nah, ini dia kalau kita mau meningkatkan nasionalisme, persatuan ya, eh, statement ya ataupun pendapat dari ilmuwan politik ya bisa saja meningkatkan nasionalisme, bisa saja memperkuat persatuan, tetapi juga bisa saja menimbulkan konflik dengan negara lain ya. Bagaimana kita menanggapi argumen ini? A. Nasionalisme dapat menggalang persatuan dalam masyarakat tetapi juga meningkatkan ketegangan internasional. Ini apa ya? Pakai bahasa persamaan lah ya. Kita coba keep dulu. Meningkatkan kenasionalisme ada kunci untuk mendorong kerjasama antar negara. Oke, nasionalisme ada selalu membawa stabilitas dalam hubungan internasional. Cukup tepat. D. Kesenjangan ekonomi dapat diatasi dengan meningkatkan nasionalisme juga tepat. Yang E tidak bisa disimpulkan. Sebenarnya, teman-teman, dalam argumen ini memang eh, dilema. Kenapa? Seorang ilmuwan politik berpendapat bahwa meningkatkan nasionalisme dapat memperkuat persatuan dalam masyarakat. Meningkatkan nasionalisme. Tapi ya juga dapat menyebabkan konflik dengan negara lain. Nah, ini kan agak sedikit rancu ya atau saling tidak berhubungan. Di satu sisi meningkatkan nasionalisme, sisi lain kenapa membuat negara lain menjadi apa namanya? Konflik. Padahal harusnya kalau lihat eh, keserasian bahasanya, harusnya nasionalisme dapat menggalang persatuan masyarakat juga meningkatkan ini makna dari atas ya. Kalau kita menanggapi ini ya, B. Meningkatkan nasionalisme adalah kunci untuk mendorong kerjasama. Seharusnya betul. Nasional adalah selalu membahas stabilitas dan membangun. Seharusnya betul ya. Eh, Kesenjangan ekonomi dapat diatasi dengan meningkatkan nasionalisme. Juga betul, harusnya ya. Tapi kita cari jawaban yang paling tepat. Ayo, teman-teman, mari kita berpikir. Seorang ilmuwan politik berpendapat bahwa meningkatkan nasionalisme dan dapat mempersatuan dalam masyarakat, tetapi juga dapat menyebabkan konflik dengan negara lain. Nah, kalau kita mau ya menyamakan dengan statement, kalau mau dengan statement yang kita hapus ini, statementnya adalah meningkatkan nasionalisme, memperkuat masyarakat, tapi menyebabkan juga ketegangan di negara lain atau di luar negeri. Maka yang menjadi persamaan itu adalah jawaban yang A sebenarnya ya. Kembali lagi kepada opsi jawaban, karena opsi jawaban ini, opsi B dan C ini sama, ya meningkatkan nasionalisme kunci mendorong kerjasama antar negara. Yang C juga nasionalisme membawa stabilitas hubungan internasional. Nah, sedangkan yang A itu adalah saling bersinggungan. Sebaliknya, di dalam di lokal dia maju ya masyarakat, tetapi di luar dia memicu ketegangan ya ataupun penyebab konflik. Maka jawaban yang tepat menurut saya adalah yang A, karena jawaban B dan C itu hampir-hampir mirip. Makanya kita tidak mencari jawaban yang sangat eh, setidaknya kita memilah dan memilih secara akal dan logika kita. Jawaban dan B dan C ini sama sebenarnya. Nggak mungkin kita pilih salah satu. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, teman-teman. Kita hapus dulu. Kita pilih yang A. Soal nomor 9, ya. Seorang politisi berpendapat bahwa mengutamakan kepentingan nasional adalah langkah penting untuk memperkuat negara dan memastikan keamanan dalam negeri. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan berikut ya tersebut? Oke. Mengutamakan kepentingan nasional dapat menyatukan warga negara dan upaya membangun negara yang kuat. Oke. Kepentingan nasional seringkali melanggar hak asasi manusia. Kata siapa?
Nasionalisme cenderung memperkuat perbedaan politik antar negara. Tadi hampir statement hampir sama yang di awal ya. Identitas nasional hanyalah konstruksi sosial yang tidak memiliki arti nyata. Salah. Jawabannya ada dua, antara A dan C. Kembali kepada soal. Seorang politisi berpendapat bahwa mengutamakan kepentingan nasional adalah langkah penting. Langkah penting, teman-teman ya. Memperkuat negara, memastikan keamanan negara dalam negeri. Ini berbicara perspektif dalam negeri. Kepentingan nasional seringkali melanggar hak. Itu salah ya. Nasional cenderung memperkuat perbedaan konflik antar negara. Sebenarnya kurang tepat. Karena dia membahas tentang dalam negeri ya. Tidak membahas di luar negeri. Mengutamakan kepentingan nasional dapat menyatukan warga negara dalam upaya membangun negara yang kuat. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman ya. Kita hapus. Jawaban yang tepat adalah A. Oke, last question and last answer. Jawaban eh, soal jawab yang terakhir ya, karena kita akan membahas cuma 10 soal saja. Seseorang akademisi menyarankan bahwa untuk memperkuat rasa nasionalisme, ya, pemerintah harus mengendalikan narasi sejarah yang diajarkan di sekolah dan mengarahkannya agar mempromosikan pencapaian nasional yang gemilang. Bagaimana Anda menilai pandangan tersebut dalam konteks kebebasan akademik dan mengembangkan pemikiran kritis? Seorang akademisi menyarankan bahwa untuk memperkuat rasa nasionalisme, ya, pemerintah harus mengendalikan narasi sejarah yang diajarkan sekolah, mengarahkan agar mempromosikan pencapaian nasional yang gemilang. Oke, pengendalian narasi sejarah dapat memperkuat kesatuan nasional dengan menyatukan persepsi sejarah. Oke, pembatasan narasi menghambat pemikiran kritis. Iya sih sebenarnya. Kita coba keep dulu. Asalkan alternatif narasi sejarah yang seimbang dan informatif disediakan, pengendalian tersebut tidak berdampak negatif. Oke lah, tapi kurang tepat. Kebebasan akademik dan keragaman perspektif sejarah penting dalam membangun pengetahuan yang inklusif. Inklusif tahu teman-teman? Yang bebas ya. Yang E juga kurang tepat. Pembatasan narasi dapat menghambat. Oke, memang sih. Tapi kita pengen menyimpulkan ya dari statement ini. Konteks kebebasan akademik dan di sini ada statement akademik dan pemikiran kritis ya. Kebiasaan akademik dan keragaman perspektif sejarah penting dalam membangun kritis, maksudnya kebebasan akademik dan pengembangan kritis kita secara inklusif atau secara bebas. Jadi sebenarnya ada statement sebenarnya ada statement perspektif sejarah ya mengendalikan narasi sejarah di sekolah agar mampu mempromosikan pencapaian nasional yang gemilang. Tapi juga ada statement eh, apa namanya konteks kebebasan akademik dan pengembangan kritis. Menurut saya jawaban yang tepat adalah yang D ya. Jawabannya adalah yang D. Kita hapus dulu. Oke teman-teman, karena ini ada jawaban soal ya, kita coba untuk langsung menyelesaikan. Apakah jawaban kita benar semua atau salah? Kalaupun salah nggak masalah ya. Kita coba kita coba akhiri simulasi. Kita coba lihat jawaban yang tepat. Mana nih? Lihat analisis pembahasan. Oke, nomor satu. Oke, kita lihat. Kita memang sengaja diselesain ya. Tapi yang nomor 10 aja. Oh, nomor satu salah kita. Seorang pemerintah mengusulkan program untuk memasukkan pelajaran bela negara ke kurikulum sekolah sebagai upaya meningkatkan secara nasional. Maka jawaban yang tepat adalah yang A ya, kalau kunci jawabannya. Program tersebut dapat membantu memperidentitas nasional. Nah, tetapi perlu dilakukan hati-hati menghindari indoktrinasi. Oh iya, saya nggak lihat di akhir statement, tetapi perlu ya, tetapi perlu dilakukan hati-hati. Boleh sih sebenarnya nggak masalah, statement ini tidak bermasalah. Kalau di sini saya jawab B, kenapa? Integrasi nilai negara kurikulum sekolah harusnya menjadi prioritas utama tanpa mempertimbangkan pandangan individu dan kelompok. Oh, ini juga harusnya dibaca juga ya. Jadi di kalimat akhir ini penting ternyata ada untuk memperkuat argumen kita ya.
Ini ada tanpa mempertimbangkan. Harusnya mempertimbangkan juga sebenarnya ya, pandangan. Aduh. Tapi pada di awalnya ini udah bagus. Integrasi nilai negara dalam kurikulum seharusnya memang menjadi prioritas. Betul. Di sini program tersebut membantu. Tapi di akhir perlu juga dilakukan dengan hati-hati. Oke, kita anggap tepat ya jawabannya A. Nomor dua, jawabannya B betul ya, integrasi nilai bela negara. Nah, nomor tiga salah ya. Seorang warga negara yang aktif dalam kegiatan sosial, kenapa ya? Karena A mengikuti aturan pemerintah yang mengatur misalnya. Sebenarnya jawabannya yang adalah A, loyalitas terhadap negara ya. Karena di sini sebenarnya saya merancu ya dalam membersihkan memperbaiki lingkungan, tapi ternyata ini tidak kalau dalam jawaban ternyata yang paling tepat adalah di sini ya, ada konsep bela negara. Bahwasanya kalau kita lihat teman-teman di sini ada menunjukkan loyalitas terhadap negara. Walaupun di sini ada statement membersihkan dan memperbaiki. Ternyata ini yang paling penting adalah menunjukkan loyalitas ya. Jawabannya adalah C ya, tidak masalah. Nomor tiga jawabannya C. Nomor empat kita betul ya, tadi sudah kita bahas. Jawabannya adalah C. Pendekatan yang mencakup kewarganegaraan lebih aman, lebih aman dalam dan penguatan kerjasama antar lembaga pemerintah dapat memperkuat ikatan sosial. Ya, nomor 5 betul, C. Nomor 6 betul, 17, 8, 9 9 betul. Nah, 10 sebenarnya salah ya. 10 jawabannya adalah B. Kenapa? Pembatasan setiap narasi terhadap narasi sekolah dapat menghambat. Ya sih, sebenarnya ini eh, kesimpulan dari statement ini. Seorang akademisi menyarankan bahwa untuk memperkuat rasa nasionalisme, pemerintah harus mengendalikan narasi sejarah yang dilakukan mengarahkan agar mempromosikan pencapaian nasional yang gemilang. Bagaimana pendapatnya? Ternyata ya, kenapa kita pilih B tadi? Pembatas kenapa pilih D? Kebiasaan akademik keberlangsungan perspektif sejarah penting dalam membangun pemikiran yang kritis dan inklusif. Ternyata ini sudut pandangnya ya, bukan eh, bukan kesimpulan dari statement ini. Yang dicari adalah kesimpulan dari statement ini. Harus ada kata-kata ini. Yang pertama, ada kata narasi. Nah, ternyata ketika kalau dibalik ya, pernyataannya itu ketika tidak dilakukan narasi, maka ya ketika tidak atau dibatasi narasi sejarah tersebut dapat menghambat sebenarnya. Kalau kita balik sama persis jawabannya, eh, apa namanya? Kalau ada pembatasan berarti lawan katanya adalah pemberian atau diberikan kemudahan ya. Akses dalam narasi sejarah diberlakukan dapat meningkatkan pemikiran kritis dan pengembangan kebebasan akademik. Ini dibuat bahasa yang apa ya? Sebaliknya ya, negatifnya. Kalau tidak diberikan narasi jadi menghambat ya. Saya setuju jawabannya adalah B teman-teman ya. Berarti kita salah 2 dari 10 soal. Tidak mengapa, ini untuk pembelajaran biar teman-teman tahu bahwa kita memang dalam tahap pembelajaran kita harus mengakui kelemahan kita. Jadi kalau misalkan kita tahu itu salah ya akui saja. Tinggal kita ke depan bisa melakukan pembenaran ataupun melakukan koreksi evaluasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Kita jawab 10 soal dulu. Terima kasih juga kepada Bimbel Online jadi ASN yang memang salah satu platform pernah saya ikuti ya. Ini sebagai saya spill untuk disclaimer bahwa ya boleh saja sebenarnya untuk mengikuti platform-platform Bimbel Online yang lainnya. Tinggal kita memilih mana yang lebih cocok dengan kita cara pembelajarannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf kepada Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.